Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 223, hanya dengan memindahkan batu bata secara serius kamu dapat memiliki masa depan. Cepatlah, ada baiknya membersihkannya. Penatua Zui, dia adalah temanku. Biarkan dia membersihkan debu juga. Dewa Raja Langit Hitam memohon kepada Tetua Su. Oke, kalau begitu datanglah. Kata Penatua Zui dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah. Dewa Raja Langit Hitam membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia berlari dan meraih Mu Xianglong, memintanya untuk datang dan membersihkannya. Saya tidak ingin menjadi debu. Mu Xianglong buru-buru menolak. Dia adalah raja yang saleh dan bermartabat. Kapan dia melakukan hal seperti itu? Apalagi dia masih harus dipukul. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan. Namun, Raja Langit Hitam Surgawi langsung meraih lengannya. Itu sama sekali bukan urusannya. Sebuah kekuatan besar langsung menahannya. Bahkan jika Mu Xianglong ingin melawan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia seperti bayi di depan Raja Langit Hitam. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia berada di alam yang sama dengan Dewa Raja Langit Hitam? Mu Xianglong terkejut dalam hati. Tingkat kultivasi mereka hampir sama, tetapi dia sebenarnya merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Raja Surgawi Langit Hitam sekarang. Apakah kamu membawa batu bata, atau kamu membuat abu, atau kamu melakukan pertukangan? Eider Zui bertanya sambil membersihkan debu. Aku akan membawa batu batanya. Mu Xianglong tidak berdaya. Dengan Raja Langit Hitam Surgawi yang menahannya, dia tidak punya cara untuk pergi. Lebih-lebih lagi, Penatua Zui memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan diusir seperti Dewa Raja Hong Yun di saat berikutnya. Dia meliriknya, terlalu kotor untuk menjadi seorang tukang kayu. Memindahkan batu bata tampak lebih sederhana. Memindahkan batu bata. Anda sebenarnya ingin memindahkan batu bata. Tahukah kamu betapa sulitnya membawa batu bata? Dewa Raja Langit Hitam terkejut. Bahkan Raja Dewa lainnya di sampingnya mengangkat kepala dan menatap Mu Xianglong dengan heran. Naga terbang, memindahkan batu bata adalah yang paling sulit di sini. Aku bahkan tidak tahu cara memindahkan batu bata, jadi jangan salah pilih. Benar, kamu tidak bisa memindahkan batu bata itu. Kamu sebaiknya mengikuti kami dan melawan debu. Itu yang paling mudah, jangan minta masalah. Banyak God King di sampingnya mulai menghalanginya. Batu bata itu dibuat dari tungku yang dibuat sendiri oleh senior. Sekte Matahari hebat. Mereka bahkan tidak bisa memindahkan satu batu pun. Saya akan membawa batu bata. Mu Xianglong menggelengkan kepalanya. Mereka berdua bekerja untuk senior, jadi apa bedanya? Bukankah para ahli alam Mahayana di sampingnya juga sedang memindahkan batu bata? Dia bahkan menghabiskan 100 yuan untuk memindahkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah raja yang saleh. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Baiklah kalau begitu, kamu bisa memindahkan batu batanya. Kata Penatua Zui dengan acuh tak acuh. Dia langsung memerintahkan Dewa Raja Langit Hitam dan yang lainnya untuk mempercepat debu. Mendesah. Raja saleh lainnya hanya menghela nafas dan diam-diam mengambil peralatan mereka untuk terus membersihkan debu. Memindahkan batu bata bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Jika dia tidak mendengarkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Raja Langit Hitam menggelengkan kepalanya dan kemudian mengabaikan Mu Xianglong dan mulai berdebu tanpa suara. Orang yang bertanggung jawab memindahkan batu bata adalah Penatua Ketiga Su. Dia melirik Mu Xianglong dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa memindahkan batu bata. Kamu terlalu lemah. Apakah aku terlalu lemah? Mu Xianglong terkejut. Seorang ahli daceng justru mengatakan bahwa dirinya lemah. Jika bukan karena ini adalah halaman kecil milik senior, dia pasti sudah berkobar. Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, coba angkat batu bata ini di depanmu. Kata Penatua Ketiga Su. Ayo bergerak. Mu Xianglong juga sangat marah. Bukankah itu hanya memindahkan batu bata? Apa yang tidak bisa dia lakukan? Setelah mengatakan itu, dia membungkukkan pinggangnya dan meraih batu bata merah di tanah. Dia tampak menghina dan hendak mengambilnya. Namun detik berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak mengambil batu bata merah itu.
Ambil. Tetua ketiga menatapnya dan berkata dengan tenang. Mu Xianglong mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak bisa mengangkat batu bata. Dia adalah Raja Dewa yang bermartabat. Tanganku terpeleset tadi. Mu Xianglong berdalih. Kemudian, dia menyingsingkan lengan bajunya dan memeluk batu bata itu dengan kedua tangannya. Seluruh kekuatan di tubuhnya berkumpul di tangannya. Bangkit! Dia berteriak dengan suara yang dalam dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Cakar itu mulai naik perlahan. Namun, kecepatan dia mengangkatnya sangat lambat. Setelah 15 menit penuh, dia hanya berada 10 cm di atas tanah. Berat. Rasa berat yang tak terlukiskan membuat Mu Xianglong sulit bernapas. Dia tidak pernah mengira batu bata bisa seberat itu. Berat batu bata ini bahkan lebih berat dari berat naga. Gabungan Subduing Wood dan King Pine. Bagaimana mungkin? Wajah Mu Xianglong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia merasa batu bata ini sebanding dengan artefak abadi terbaik. Jika dia berbalik dan menabrak, dia merasa bahkan raja yang saleh pun akan terluka parah. Kamu sangat lambat, kamu bahkan tidak bisa mengangkat batu bata. Tetua ketiga tidak tahan lagi. Dia mengambil batu bata merah dan melemparkannya ke dalam keranjang di punggung Kaisar Labu. Hehe, saudaraku, kamu bahkan tidak bisa mengangkat batu bata. Kamu benar-benar tidak cocok untuk melakukan ini. Kaisar Labu tersenyum sambil membawa sekeranjang beberapa ratus batu bata merah di punggungnya. Kemudian, dia mengangkat bahu dan mengangkat keranjang anyaman itu. Kemudian, dia membawa keranjang anyaman di punggung dan kirinya. Ini, Mu Xianglong berdiri terpaku di tanah, seluruh tubuhnya membatu. Batu bata merah yang tidak bisa dia angkat ternyata diambil begitu saja oleh orang lain. Dia tercengang. Poin kuncinya adalah orang di depannya masih berada di alam Mahayana. Alam Mahayana yang dia anggap remeh. Saya bahkan tidak bisa membawa batu bata. Mu Xianglong merasa seperti disambar petir. Sebagai Raja Surgawi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita pukulan yang begitu besar. Sebaiknya kamu pergi dan mengumpulkan debu. Kamu tidak bisa membawa batu bata. Tetua ketiga berkata dengan santai. Memindahkan batu bata ke sini adalah masalah besar. Jika seseorang tidak bekerja keras, maka pembangunan halaman kecil senior akan tertunda. Senior telah berjanji untuk memberikan lukisan lagi kepada semua orang. Di mana dia bisa menemukan peluang bagus untuk mendapatkan peluang tiada taraf dengan memindahkan batu bata. Ini seperti bagaimana manusia biasa akan diberikan hal yang baik selama dia bekerja keras untuk jangka waktu tertentu dan diberi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, saya ingin memindahkan batu bata. Mu Xianglong menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Dewa Raja Langit Hitam tiba-tiba melampaui dirinya dalam hal ranah. Sekarang, sepertinya hanya ada satu alasan. Debu. Karena debu tersebut, esensi surgawi Raja Langit Hitam menjadi semakin kental. Ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa ketinggalan. Dia percaya bahwa selama dia membawa batu bata dengan serius, masa depannya pasti akan cerah. Bahkan dimungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan untuk memindahkan batu bata dan maju ke alam Kaisar Dewa. Memikirkan hal ini, Mu Xianglong bahkan lebih bertekad dalam hatinya, dia harus memindahkan batu bata, dan dia tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk memindahkan batu bata dengan serius. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan masa depan cerah. Bab 224, biarkan Raja Laut ini menjemput gadis terlebih dahulu. Pada akhirnya, di bawah permohonan Mu Xianglong, tetua ketiga dengan enggan menyetujuinya. Pada akhirnya, dia memberinya beban kerja untuk memindahkan satu batu bata lagi setiap hari. Ya, saya pasti akan bekerja keras untuk memindahkan batu bata dan berusaha menjadi tukang batu yang berkualitas secepat mungkin. Mu Xianglong menjawab dengan ekspresi serius, matanya menyala. Itu dipenuhi dengan tekad. Semoga beruntung. Kaisar Labu kembali dengan sekeranjang batu bata merah dan tidak lupa menyemangati Mu Xianglong. Seperti itu, Mu Xianglong secara resmi bergabung dengan tim pemindah batu bata. Di sisi lain, Xiao Changtian mengeluarkan beberapa pil dan berkeliling mencari kura-kura berambut hijau untuk mengupas beberapa cangkangnya. Namun, ketika dia sampai di kolam, tiba-tiba dia menemukan bahwa kura-kura tua yang kotor itu telah hilang lagi. Terlebih lagi, bukan hanya kura-kura tua yang kotor itu yang hilang, bahkan rongrong gemuk dan monyet pun ikut hilang. Baiklah, ketiganya,
Kembalilah dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Xiao Changtian berkata dengan marah, wajahnya dipenuhi amarah. Ketiga hewan ini membuatnya khawatir setiap hari. Bagaimana jika dia dimakan oleh orang lain saat dia keluar? Saat kamu kembali, buatlah sangkar dan kunci ketiganya. Mata Xiao Changtian berbinar. Dia sudah memikirkan caranya. Pada saat yang sama, alam surgawi. Fatih Rongrong yang sedang terbang di udara tiba-tiba menggigil, langsung jatuh ke tanah. Penyu dan monyet berambut hijau merupakan pengecualian. Mereka baru saja merasakan aura yang sangat dingin. Saat aura dingin turun, mereka merasakan esensi sejati di tubuh mereka mandek, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak. Sialan, apa yang terjadi padamu? Raja ini jatuh dan mati. Monyet mengutuk, tapi ekspresinya sangat serius. Kura-kura berambut hijau di sebelahnya menarik kepalanya dan gemetar. Mengapa saya merasa guru ingin menghukum kita? Suara kura-kura hitam bergetar. Tidak mungkin, guru menyadari bahwa kita tidak ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Monyet langsung ambruk di tempat. Rongrong yang gemuk mendengar ini dan juga meringkuk seperti bola, tidak berani bergerak 1 inci pun di bawah pohon besar. Hei, ada penyu jelek, panda, dan monyet. Pelayan, ini menarik. Pada saat ini, suara mengejek terdengar. Orang yang datang adalah seorang tuan muda yang tampan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mewah. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa dia berasal dari sekte besar dan berasal dari faksi besar. Seorang lelaki tua mengikuti di belakangnya. Orang tua itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap ketiga binatang itu dengan pandangan meremehkan. Di bahunya ada seorang wanita berjubah merah yang diikat dan tidak sadarkan diri. Hahaha, mereka pasti takut dengan auraku. Tuan muda tampan itu mencibir, wajahnya dipenuhi arogansi. Hehe, kura-kura jelek ini sangat cocok untuk saya gunakan untuk membuat sup dan memberi nutrisi pada yang primordial saya. Saat dia mengatakan itu, pemuda tampan itu mengulurkan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan mengembun di udara dan menyambar kura-kura berambut hijau di depannya. Saat ini, kura-kura hitam yang bersembunyi di balik cangkang penyu mendengar ada yang berani menyebutnya penyu jelek bahkan ingin merebusnya menjadi sup. Dia mengira itu adalah Changtian dan terkejut. Namun, saat dia melihat orang di depannya bukanlah Xiao Changtian, dia langsung marah dan berteriak. Raja Laut ini sedang kesal dengan situasi saat ini. Sial! Kamu mendekati kematian. Setelah mengatakan itu, kura-kura berambut hijau sangat marah. Di belakangnya, idola Dharma kura-kura hitam yang besar langsung muncul. Saat idola Dharma kura-kura hitam muncul, itu bisa mengguncang bumi. Idola Dharma kura-kura hitam yang besar itu sejajar dengan langit. Keempat kakinya seperti pilar yang menopang langit, dan air laut yang tak berujung mengalir di sekitarnya. Mengaum, kura-kura hitam meraung marah. Dalam sekejap, aura menakutkan hancur seperti gunung. Ledakan, cetakan telapak tangan yang diambil oleh tuan muda tampan itu langsung hancur. Apa itu? Kura-kura hitam. Melihat pemandangan ini, tuan muda tampan itu tercengang. Bagaimana dia bisa mengira bahwa kura-kura di depannya sebenarnya adalah binatang dewa kura-kura hitam? Tuan muda, ayo pergi. Pria tua itu melemparkan wanita berjubah merah itu ke tanah dan meraih bahu tuan muda tampan itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menggunakan jimat pelarian spasial dengan tuan muda tampan dan hendak melarikan diri. Namun, bagaimana kura-kura hitam membiarkan mereka lari? Kamu masih ingin lari? Bisakah kamu lari? Kura-kura hitam mendengus dingin dan lampu hijau langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Apa itu? Seluruh ruangan hancur. Orang tua itu kaget. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah mengaktifkan jimat pelarian spasial, ruang itu telah hancur. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Brengsek. Orang tua itu berteriak kaget. Tak berdaya, dia hanya bisa membakar esensi sejatinya dan meninggalkan tuan muda tampan itu. Dia berubah menjadi gumpalan asap dan langsung kabur. Pelayan, selamatkan aku. Melihat kepala pelayan pergi, mata tuan muda tampan itu menunjukkan ekspresi putus asa. Dia melihat lampu hijau jatuh ke arahnya. Bidang penglihatannya seluruhnya tertutup warna hijau. Segera setelah, mereka berubah menjadi abu. Kemarahan kura-kura hitam berangsur-angsur mereda, dan wanita berbaju merah itu berguling di depannya. Gadis ini cukup cantik. Kura-kura hitam memandang wanita berwajah merah itu. Warnanya putih dan tanpa cacat,
seperti sepotong batu giok halus. Saat dia bernapas, gunung-gunung naik dan turun, menyebabkan mata kura-kura tua yang kotor itu melebar. Bos, bukankah kita harus memikirkan cara menghadapi hukuman guru? Fatih Rongrong berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk menghadapi hukuman guru, kura-kura hitam bertanya dengan bingung. Itu benar, Rongrong gemuk mengangguk. Jangan bilang kita sedang mencoba mencari cara untuk keluar dari sini. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Ya, aku tidak akan melakukannya. Fatih Rongrong merenung. Kalau begitu sudah beres. Karena guru yakin akan menghukum saya, maka mari kita kesampingkan hukuman itu. Biarkan aku menampilkan kecantikan ini di depanku dulu lalu membuangnya, hahaha. Kata kura-kura tua yang kotor itu sambil tersenyum. Fatih Rongrong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan setengah mengerti, sementara monyet ambruk di puncak pohon, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik, membosankan. Apa yang menarik dari wanita? Aku akan bermain dengan monyet. Monyet seketika menghilang dari tempatnya berada. Monyet sialan ini, bagaimana dia tahu asyiknya menjemput perempuan? Dia tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahunya. Kura-kura tua yang kotor itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di dahi wanita berbaju merah itu. Dalam sekejap, lampu hijau menyala. Berdengung, lampu hijau menyelimuti wanita itu dengan warna merah. Saat berikutnya, wanita berbaju merah yang tak sadarkan diri itu perlahan membuka matanya. Di mana tempat ini? Wanita itu membuka matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat kura-kura hitam menginjak kepalanya dengan satu kaki. Semua, seekor monster. Monster yang jelek sekali. Wanita berbaju merah sangat ketakutan hingga dia terbangun. Dia berdiri dan berlari 10 meter dengan tergesa-gesa sebelum berhenti. Bab 225, Bab 225 menghancurkan surga dengan gerbang barat. Kura-kura hitam tidak bisa berkata-kata. Cantik, meskipun kamu cantik, itu bukan alasan kamu menyebutku jelek. Jika kamu punya masalah dengan seleramu, aku sarankan kamu memperhatikanku baik-baik. Kura-kura tua yang kotor berkata tanpa berkata-kata. Itu benar, bos kami sangat tampan sehingga dia adalah pria paling tampan di dunia. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Kata Rongrong yang gemuk dengan marah pada kura-kura tua yang kotor itu. Pohon giok, Lin Feng. Wanita berbaju merah itu tercengang. Dia membiarkan angin meniup rambut panjangnya, dan seluruh tubuhnya menjadi berantakan tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang. Tidak ada panda yang bisa membuat kura-kura jelek itu terlihat begitu tampan. Cantik, Raja Laut ini menyelamatkanmu. Bahkan jika kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, kamu setidaknya harus membalasnya dengan tubuhmu. Kura-kura berambut hijau itu melompat dan langsung sampai di depan si cantik berbaju merah. Ah! Melihat ini, wanita berbaju merah sangat ketakutan sehingga dia mundur 10 meter lagi dan berteriak, "Jangan mendekat. Anda, kura-kura tua yang kotor itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kamu diselamatkan oleh bosku. Jika bukan karena bos saya, Anda pasti sudah ditangkap oleh orang-orang sebelumnya." Rongrong yang gemuk berdiri di depan wanita berjubah merah dengan tangan di pinggangnya, mengulurkan cakarnya sambil berkata dengan marah. Melihat penampilan menggemaskan Rongrong yang gemuk, wanita berpakaian merah itu akhirnya kembali tenang, mengerutkan kening. Kalianlah yang menyelamatkanku. Lalu kemana si Man King pergi? Dan kepala pelayannya? Tentu saja dia dibunuh oleh bosku. Anak itu berani menyinggung perasaan bosku. Lanjut Fatih Rongrong. Kura-kura tua yang kotor itu melompat sekali lagi, mendarat di atas kepala Rongrong yang gemuk, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Dia sudah siap menerima ucapan terima kasih dari wanita berbaju merah. Namun, dia tidak mendengar kata-kata terima kasih. Sebaliknya, dia melihat ekspresi ketakutan wanita berbaju merah itu. Dia menutup mulutnya karena tidak percaya. Kalian semua, apakah dia benar-benar membunuh gerbang hijau timur? Ini sudah berakhir. Segera, wanita berbaju merah itu duduk di tanah dan menangis. Wajah cantiknya dipenuhi air mata. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jika si Man King meninggal, seluruh keluarga si Man akan dikerahkan untuk memusnahkan desa kita. Wanita berpakaian merah itu menangis ketika dia berbicara, suaranya dipenuhi keputusasaan. Cantik,
Jangan menangis. Biarkan Raja Laut ini membawamu kembali. Di mana desamu? Kura-kura tua yang kotor memandangi wanita berpakaian merah itu sambil menangis dan menghiburnya. Di sisi lain, keluarga Simen. Ini adalah klan kuat dari benua abadi Xuan Luo. Di dalam klan, ada leluhur God King yang mengawasinya. Oleh karena itu, seluruh klan Simen sangatlah kejam. Patriark, kabar buruk, kabar buruk. Pelayan itu terluka parah. Seorang pelayan berlari ke aula, yang dipenuhi suasana menakutkan. Apa? Di ujung meja, seorang pria parubaya yang marah mengerutkan kening. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan mengembun, dan pelayan itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Bawa kepala pelayan masuk. Pria parubaya itu berkata dengan suara dingin dan cemas. Dia adalah ayah Simen King, kepala seluruh keluarga Simen, Tuan Dakian, Simen yang tak terkalahkan. Di saat berikutnya, kepala pelayan itu penuh luka dan darah. Dia bahkan berlari kembali dengan lengan patah. Patriark, ini tidak bagus. Kami bertemu kura-kura hitam. Kura-kura hitam terlalu kuat. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi Tuan Muda, tapi Tuan Muda masih ditangkap oleh kura-kura hitam. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Muda meminta saya untuk kembali dan melapor. Kepala pelayan itu berlutut di tanah dan menangis. Dari sudut matanya, dia melirik reaksi Invincible Westgate. Kenyataannya, dialah yang menyebabkan semua lukanya. Bahkan lengan kirinya yang patah telah dipotong sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari terbunuh oleh gerbang barat yang tak terkalahkan. Kepala pelayan tidak mengatakan apapun tentang kematian Simen King. Dia hanya mengatakan bahwa Simen King telah ditangkap oleh Xuan Wu. Apa? Ketika Bubai Simen mendengar ini, dia langsung marah besar. Aura kuat menyebar dari tubuhnya. Dia menatap dingin kepala pelayan di depannya dan bertanya dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan semuanya padaku. Ya Pak, merasakan kemarahan Simen Bubal, kepala pelayan dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi sebelum dia terluka. Bagus, sangat bagus. Itu hanya sebuah desa kecil. Jika aku tidak membunuhnya, bunuh kura-kura hitam dan dapatkan keadilan untuk anakku. Bubai Simen segera memanggil anak buahnya dan hendak berangkat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Segera, semua orang melihat seorang pria berambut putih memegang buket almond merah tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Leluhur. Salam, leluhur. Melihat orang ini, semua orang yang hadir berlutut satu demi satu dengan ekspresi yang sangat hormat. Bahkan gerbang barat yang tak terkalahkan pun membungkuk. Biarkan aku pergi. Aku juga ingin berpindah-pindah, kata Simen Potian. Itu hebat. Nenek moyang lama, jika kamu bergerak, King Er pasti akan diselamatkan. Simen yang tak terkalahkan langsung sangat gembira. Nenek moyang lama berada di alam Raja Surgawi. Itu adalah eksistensi paling kuat di dunia surgawi saat ini. Tidak ada seorang pun yang menandingi leluhur lama. Oke, aku pergi juga. Simen Potian tersenyum tipis. Melihat sosok Simen Potian yang pergi, semua orang yang hadir memiliki ekspresi hormat saat mereka berteriak serempak. Selamat tinggal, leluhur. Hanya kepala pelayan, yang sedang berlutut di tanah, yang memiliki sedikit kecemasan di matanya. Dia berdoa dalam hatinya, saya harap nenek moyang tidak cocok dengan kura-kura tua yang kotor itu. Kalau tidak, aku mati. Di halaman, Xiao Changtian selesai menyiapkan salep dan mengoleskannya ke tubuh Mu Zantian. Seluruh tubuh Mu Zantian mulai pulih. Bahkan lengannya yang patah, yang telah dikompres menjadi kabut berdarah, berkumpul kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Senior, bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Mo Renji melihat dari samping dengan ekspresi terkejut. Sungguh sulit dipercaya. Biasa saja. Namun, ini pertama kalinya aku mencoba metode seperti itu, kata Xiao Changtian ringan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan menguap. Baiklah, aku lelah. 11 tidur siang dulu. Kalian tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Xiao Changtian hendak berbaring di kursi goyang. Pada saat inilah dia teringat bahwa dia telah menyempurnakan beberapa obat yang dapat mengobati penyakit kulit hijau Mu Renji. Ambil ini dan buat sendiri menjadi air. Setelah meminumnya, itu akan berlaku dalam waktu 15 menit. Setelah Xiao Changtian menyelesaikan instruksinya, dia berbaring di kursi goyang dan tidur siang. Minumlah dengan air.
Mo Renji melihat pil hitam di tangannya dengan ekspresi bingung. Dia tidak sakit, jadi mengapa senior memberinya pil? Namun, dia tidak berani membangkang. Dia mengeluarkan mangkuk kecil, mencuci obatnya, dan menelannya. Bab 226, Renji, kenapa kamu memanggilnya senior? Berdengung. Mo Renji baru saja meminum obat ketika tubuhnya memancarkan cahaya putih. Saat cahaya putih muncul, hati roh kayu di hati Mo Renji tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah menerima semacam panggilan yang kuat. Segera setelah, Mo Renji bisa merasakan penghalang di tubuhnya telah menembus seperti selembar kertas. Di saat berikutnya, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi awan gelap. Di antara kura-kura, samar-samar seseorang bahkan bisa melihat kilatan petir. Jelas sekali, itu adalah harta karun seperti hati roh kayu. Ditambah dengan aura Mo Renji, itu adalah aura alam surgawi dan tidak ditoleransi oleh hukum. Tidak baik, ekspresi Mo Renji berubah. Dia tidak bisa menahan kesengsaraan petir dao surgawi. Angin dingin yang mematikan bertiup, membuat orang merinding. Bahkan Xiao Changtian, yang sedang tidur siang, terbangun. Tidak bisakah aku tidur? Ini sangat menjengkelkan. Xiao Changtian berdiri dari kursi malas, wajahnya dipenuhi rasa kesal. Dia baru saja tertidur, dan akan turun hujan. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan kembali ke kamarnya. Dia membanting pintu hingga tertutup. Namun, dia baru saja menutup pintu kamar ketika awan gelap, kilat, dan guntur di langit tiba-tiba menghilang. Bahkan angin dingin di angkasa seakan menggigil dan menghilang dalam sekejap. Langit menjadi cerah kembali. Sinar matahari yang cerah langsung jatuh dan mendarat di sudut mulut Mo Renji. Itu menonjolkan mulutnya yang terbuka lebar dan tertawa seperti kepalan tangan. Ini, kesengsaraan petir telah hilang. Setelah 15 menit penuh, Mo Renji mendecakkan bibirnya dan hampir tidak sadarkan diri. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dapat sepenuhnya mengusir kesengsaraan petir hanya karena sebuah kalimat. Jenis budidaya apa ini? Alam apa ini? Mo Renji masih ingat dengan jelas bahwa ketika Ye Fan menggunakan kapak untuk membelah alam bawah, dia menggunakan niat kapak untuk sepenuhnya menekan hukum petir. Namun, hanya dengan kalimat sederhana dari senior, hukum kesengsaraan petir telah sepenuhnya hilang. Mo Renji sangat terkejut hingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ahem, Renji, di mana aku? Pada saat yang sama, Mu Zantian, yang terbaring di tanah, sadar kembali. Dia terbatuk ringan dan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di halaman kecil bersama Mo Renji dan manusia fana berdiri di depannya. Patriark, kamu sudah bangun. Mo Renji sangat gembira saat melihat pemimpin klan telah bangun. Dia buru-buru membantu pemimpin klan berdiri. Namun, dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan langsung membuang pemimpin klan itu. Untungnya, Mu Zantian adalah seorang penguasa surgawi, jadi dia berjungkir balik di angkasa dan perlahan berhenti. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Wajah Mo Renji menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Dia hanya ingin membantu pemimpin klan. Renji, kapan kamu menerobos ke alam Raja Surgawi? Mu Zantian, yang terbang kembali, terkejut. Dia memandang Mo Renji dengan rasa ingin tahu dan wajahnya penuh kegembiraan. Junior yang dianggap sangat penting akhirnya berhasil menembus alam raja yang saleh. Tapi tiba-tiba, ekspresi Mu Zantian kembali dingin. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia ingat bahwa dia telah dilumpuhkan oleh pedang Songren di aula utama suku Song kuno. Nyatanya, dia ingat dengan jelas bahwa matanya terpotong oleh pedang Songren, dan lengannya sepertinya telah diinjak-injak menjadi pasta daging oleh pedang Songren. Kenapa aku masih bisa melihat? Kuot, mengapa lenganku masih di sini? Mu Zantian bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. Dia melihat leluhurnya. Mu Xianglong, memindahkan batu bata di halaman belakang tidak jauh. Lebih-lebih lagi, bukan sekedar memindahkan batu bata. Dia telah memindahkan batu bata, tetapi dia tidak memindahkannya. Ini, mungkinkah itu ilusi dari dunia bawah? Gumam Mu Zantian. Dia mengangguk dan mengamati sekeliling. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa itu sama. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia bisa melihat lagi dan mengapa lengannya pulih.
Aku tidak menyangka klan naga penakluk kayuku akan dianiaya oleh klan Pinus kuno sampai sejauh ini. Mu Zantian menggelengkan kepalanya dan duduk di bangku batu dengan ekspresi tertekan. Patriark, apa yang kamu bicarakan? Kami belum mati. Mu Renji buru-buru menjelaskan saat melihat ekspresi Mu Zantian. Renji, sepertinya hati roh kayumu telah digali oleh seseorang. Bahkan jiwamu mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mu Zantian menggelengkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Mereka berasal dari klan kayu penakluk naga, tapi mereka telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Bahkan jiwa terakhir Renji pun akan hancur. Dia membencinya. Dia membenci dirinya sendiri karena mempercayai pria itu, Pedang Songren. Patriark, kami benar-benar terselamatkan. Suku Pinus kuno telah dihancurkan. Kata Muzan Renji. Bagaimana mungkin? Bahkan leluhur tua pun memindahkan batu bata, tetapi dia bahkan tidak bisa memindahkan satu batu bata pun. Jika ini tidak palsu, lalu apa ini? Mu Zantian menggelengkan kepalanya. Cek, cucu, apa maksudmu? Mendengar Mu Zantian berkata bahwa dia tidak bisa mengangkat batu bata, Mu Xianglong sangat marah. Mendengar suara berat Mu Xianglong, Mu Zantian sangat ketakutan hingga dia gemetar. Leluhur, satu. Mu Zantian sangat ketakutan sehingga dia berdiri dan berkeringat dingin. Pada saat inilah dia merasakan ketakutannya sendiri dan kembali sadar. Saya tidak mati. Mu Zantian kaget dan menamparkan pipi kirinya. Dengan suara yang tajam, cetakan telapak tangan besar mengembun di sisi kiri wajah Mu Zantian. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Mu Zantian berkata dengan suara yang dalam, tapi wajahnya penuh kejutan. Dia bisa merasakan sakitnya, artinya dia belum mati dan masih sadar. Tidak, aku ingin mencoba lagi. Mu Zantian menamparkan sisi kanan wajahnya. Dengan suara tamparan yang jelas dan keras, Mu Zantian melompat. Aduh, dia melolong kesakitan, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Karena dia bisa merasakan sakitnya. Ini membuktikan bahwa dia belum mati. Itu hebat. Aku tidak mati. Saya masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Ras kayu penakluk naga kita masih bisa membalas dendam. Mu Zantian memandang Mu Renji dan berkata dengan gembira. Kamu, pergi dan tuangkan kami secangkir teh. Mu Zantian memandang Ye Fan dan berkata langsung. Baiklah. Ye Fan mengangguk dan pergi. Renji, cepat beritahu aku, bagaimana kamu bisa menerobos ke alam Raja Surgawi? Apakah makhluk fana itu adalah bawahanmu? Mu Zantian menarik Mu Renji untuk duduk. Namun, Mu Renji melepaskannya dan menyusul Ye Fan. Dia buru-buru meminta maaf, senior, sang patriark tidak mengetahui identitas Anda, mohon jangan tersinggung. Renji, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memanggil senior yang fana? Mu Zantian bertanya dengan bingung. Bab 227, mungkinkah ini cairan roh mistik? Aliran sungai bergumam, burung-burung berkicau, dan seorang manusia serta dua binatang perlahan-lahan berjalan menuju jalan terpencil. Cantik, selama kamu setuju untuk menjadi pendamping Daoku, aku akan menamparmu tidak peduli siapa yang datang. Kura-kura tua yang kotor itu menunggangi kepala rongrong yang gemuk itu sambil menatap wanita berpakaian merah itu sambil berkata. Kalau bukan karena kamu, desa kami tidak akan dalam bahaya. Belum terlambat bagimu untuk lari sekarang. Jika keluarga Simen benar-benar mengirim orang ke sini, kamu pasti akan dijadikan sup. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening. Kenyataannya, dia tahu betul apa konsekuensinya jika dia direnggut oleh gerbang hijau timur. Namun, demi keselamatan seluruh desa, dia tidak punya pilihan. Dia hanyalah dewa tingkat rendah yang lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan klan Simen? Bahkan di seluruh desa kecil, keberadaan terkuat hanya ada di alam roh surgawi. Bahkan seorang pelayan keluarga Simen dapat dengan mudah mencapai alam seperti itu. Tidak dibutuhkan. Jika orang-orang itu berani datang, saya akan menamparkan mereka satu persatu. Kura-kura tua yang kotor itu mengangkat kepala kura-kuranya yang angkuh. Bos, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana sampah ini layak untukmu? Aku akan melakukannya. Fatih Rongrong menepuk dadanya sendiri, dengan sungguh-sungguh membuat janji. Gemuk, kerja bagus. Kura-kura hitam mengusap kepala Rongrong yang gemuk itu sambil memuji. Cantik, kamu masih belum memberitahuku namamu.
Setidaknya beritahu aku namamu. Kura-kura tua yang kotor itu menatap wanita berjubah merah dan mengejarnya tanpa henti. Wanita berjubah merah itu frustrasi. Keluarga Simen pasti akan mengirim orang untuk membalas dendam. Dia menjawab dengan tidak sabar, Wang Loying. Kemudian, dia mempercepat langkahnya dan menuju desa kecil. Wang Loying, nama bagus, aku menyukainya. Cantik, aku menyukaimu. Sudut mulut kura-kura tua yang kotor itu melengkung menjadi senyuman percaya diri dan mendominasi. Dia tidak percaya bahwa dia, Raja Laut yang bermartabat, tidak dapat melakukan ini. Noda terbesarnya adalah Phantom of the Nine Phoenix Dynasty. Kali ini, dia pasti tidak akan gagal lagi. Gendut, lanjutkan. Penyu kotor tua menepuk kepala Fatih Rongrong, dan Fatih Rongrong mengikutinya. Sangat cepat, mereka tiba di desa pegunungan kecil. Ini adalah desa pegunungan kecil yang sangat tenang. Ratusan burung berkicau serempak, namun suaranya sangat enak didengar. Mirip dengan suara air mengalir dan suara angin yang meniup dedaunan, suara alam yang tak terhitung jumlahnya bercampur, membuat desa pegunungan tampak sunyi dan menenangkan. Namun, secara logika, seharusnya tidak banyak orang di desa pegunungan sekecil itu. Tapi saat ini, ratusan orang berkumpul, wajah mereka dipenuhi kepanikan, kekecewaan, dan kesedihan. Bahkan ada luka dan noda darah di tubuh mereka. Jelas sekali bahwa pertempuran telah terjadi sebelumnya. Loying, kamu kembali. Pada saat ini, seorang pria berpakaian abu-abu, meskipun tidak tampan, memiliki fitur wajah yang baik dan ekspresi cemas di wajahnya. Dia buru-buru berlari dan bertanya dengan prihatin. Tian Bao, aku kembali. Tapi jangan khawatir, aku tidak dinodai oleh Simen King. Wang Loying berkata tegas dengan tatapan membara. Loying, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Untunglah kamu bisa kembali dengan selamat. Aku tidak bisa melindungimu. Tian Bao terisak tak berdaya. Batuk-batuk, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kepala desa menonjol. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sosok kurus. Dia memandang Wang Loying dan bertanya dengan cemas, Loying, apa yang terjadi? Bagaimana kamu kembali? Ekspresi Wang Loying menjadi gelap saat dia menjelaskan seluruh rangkaian kejadian. Apa itu? Sebenarnya seperti ini. Semua orang yang hadir kaget saat mendengarnya. Membunuh Simen King bukanlah masalah kecil. Desa pegunungan kecil mereka pasti akan menderita balas dendam keluarga Simen. Kedua dermawan saya, terima kasih telah menyelamatkan Luo Ying, tapi sekarang, kami bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Silakan ikuti kami dan melarikan diri. Kepala desa memandang dengan penuh rasa terima kasih pada kura-kura tua yang kotor dan rongrong yang gemuk, tetapi kekuatan keluarga Simen bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh desa pegunungan kecil mereka. Tidak perlu, bosku akan membunuh sebanyak mereka datang. Bosku tidak terkalahkan. Fatih Rongrong mencubit pinggangnya, wajahnya penuh kebanggaan saat dia berkata. Namun, kepala desa hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu mampu mengalahkan kepala pelayan keluarga Simen, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan kedua dermawan berada di atas alam dewa tertinggi. Tetapi, keluarga Simen memiliki raja yang saleh. God Kings adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia abadi. Kepala desa menjelaskan dengan sabar. Di era ketika Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa tidak muncul, Raja Dewa tidak terkalahkan di dunia surgawi. Ayo cepat pergi. Tidak perlu mengemas apapun sekarang. Jalankan saja sejauh yang Anda bisa. Kita akan berpencar dan lari. Bunga jatuh, harta karun surgawi, kalian berdua ikuti aku. Meskipun wilayah kepala desa rendah, tidak sulit bagiku untuk melarikan diri. Target utama keluarga Simen adalah kalian berdua. Jika aku membawamu bersamaku, kita mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saat kepala desa berbicara, dia menarik Wang Loying dan Wang Tianbao dan mengubahnya menjadi jejak asap. Dia segera lari. Orang-orang ini sungguh membosankan. Kura-kura tua yang kotor itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bos, kenapa tidak langsung mengaktifkan idola Dharma kura-kura hitam? Tidakkah orang-orang ini akan mengetahui kekuatanmu? Fatih Rongrong menggaruk pantatnya dan bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengerti. Cara termudah untuk menjemput seorang gadis adalah dengan membiarkan dia berpikir bahwa Anda sangat biasa. Selanjutnya, kamu membeberkan identitasmu dan menyetrumnya. Ini adalah cara terbaik untuk menjemput perempuan.
Ketika Anda mempunyai waktu, bacalah buku-buku guru lebih sering. Saya sudah akrab dengan semua hal tentang CEO yang sombong. Kura-kura tua yang kotor itu berjongkok di atas kepala Rongrong, dengan angkuh memerintah. Ya, saya pasti akan belajar dengan giat ketika saya kembali dan belajar dari bos. Rongrong gemuk mengangguk. Setelah kura-kura tua yang kotor itu kencing, mereka berdua mengejarnya. Tidak lama setelah mereka pergi, aliran cahaya langsung turun. Tekanan yang mengerikan itu langsung menghancurkan lubang besar di tanah. Semua monster ada di sini. Dia berlari begitu cepat. Gerbang barat yang tak terkalahkan memegang aprikot merah di tangannya dan mengerutkan kening. Tapi di waktu yang sama, pandangannya tertuju pada cairan kuning di depannya. Ini, Bubai Simen menatap cairan kuning itu dan mengerutkan kening. Ada bau amis di hidungnya. Namun, telekinesis surgawi miliknya mendeteksi ki spiritual yang sangat padat. Mungkinkah ini cairan roh mistik yang dirumorkan? Gerbang barat yang tak terkalahkan berjongkok dan mengamati dengan cermat. Semakin dia mengamati, semakin dia merasa bahwa cairan kuning di depannya itu tidak sederhana. Nyatanya, energi spiritual dalam dantiannya sepertinya mulai bergejolak setelah mencium aroma tersebut. Biarkan aku mencoba. Simen Bubai menggunakan esensi sejatinya untuk mengirimkan setetes cairan kuning ke dalam dantiannya. Bab 228, seseorang ingin merobohkan halamanku. Berdengung. Di saat berikutnya, dantian Bubai Simen gemetar. Gelombang fluktuasi energi muncul di sekelilingnya. Aura yang kuat menyebabkan pepohonan dan rumah di sekitarnya runtuh dengan keras. Asap dan debu memenuhi langit. Namun setelah debunya mengendap, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tawa liar Bubai Simen. Hahaha, ini benar-benar cairan roh mistik, ini benar-benar cairan roh mistik. Bubai Simen tertawa keras. Kemudian, dia berbaring dan membuka mulutnya lebar-lebar, meminum cairan kuning di depannya secara sembarangan. Bahkan ada cairan kuning yang terciprat ke rumput. Simen Bubai langsung memakan rumput tersebut tanpa rasa jijik atau perlawanan. Hahaha, setelah meminum cairan roh mistik, kekuatanku meningkat. Simen Bubai tertawa dan duduk di depannya untuk berkultivasi. Setelah beberapa jam, gerbang barat Invincible membuka matanya. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Mengerikan sekali. Kita bisa melacaknya berdasarkan auranya. Gerbang barat yang tak terkalahkan mengunci aura penduduk desa dan menghilang ke ruang di depannya. Di sisi lain, monyet itu awalnya ingin mencari monyet lagi untuk diajak bermain, tapi dia selalu memikirkan hukuman Xiao Changtian. Dia merasa dirinya tidak sekuat kura-kura tua yang kotor itu. Tidak, ayo kembali dulu. Paling-paling, kita akan menemukan Great Sun Immortal sebagai penutup lagi. Benar, ayo kita lakukan. Monyet mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak tipis dari telinganya dan mengelusnya dengan serius. Jarum perak mulai tumbuh lebih besar, lebih tebal, dan lebih panjang. Hehe, sayang, beri aku ember lagi. Monyet terkekeh. Dia memegang senjatanya dengan kedua tangan dan langsung menembak ke dalam kehampaan. Bang! Dengan suara selaput yang tertembus, sebuah lubang besar langsung muncul di dinding regional dunia surgawi. Seolah-olah pernah mengalami penikaman beberapa kali sebelumnya, petir hukum sudah terbiasa. Kali ini, ia tidak menolak dan malah dengan patuh menerimanya. Hehe, aku pergi juga. Kura-kura tua yang kotor, kalian berdua tunggu saja untuk dihukum. Monyet terkekeh dan langsung melompat ke ruang di depannya. Adapun lubangnya, ia seolah merasakan sesuatu dan tidak langsung menutupnya, seolah tak ingin ditusuk untuk kedua kalinya. Seperti yang diharapkan. 2 jam kemudian, semua orang dari desa pegunungan kecil tiba di tempat ini. Ini, jalan antar dunia. Kuot, kepala desa melihat ke lubang di depannya. Wajahnya awalnya menunjukkan sedikit keraguan, tapi kemudian berubah menjadi ekspresi tekad. Ayo pergi ke alam bawah untuk bersembunyi. Kepala desa membawa Wang Loying dan Wang Tianbao dan melompat masuk. Fatih Rongrong dan kura-kura tua yang kotor mengikuti di belakang. Merasakan bahwa sudah waktunya, jalur antara dunia surgawi dan benua Tian Yuan mulai menutup secara perlahan. Menuju ke alam bawah. Kuot, gerbang barat yang tak terkalahkan mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti mereka masuk. Monyet itu turun dari lorong dan terbang menuju sekte matahari besar. Adapun kepala desa dan yang lainnya,
mereka berlari tanpa tujuan. Pada saat yang sama, sosok berjubah putih juga bergegas mendekat. Seluruh tubuhnya membawa aura yang dalam dan berat. Aura di sekelilingnya berfluktuasi, dan seluruh auranya sangat menyeramkan. Apa tujuan Dewa Iblis? Kenapa dia ingin aku membantunya membunuh seekor semut? Dia bahkan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membantuku menerobos ke God King melalui penghalang antara alam dewa dan benua Tianyuan. Sosok berjubah putih itu adalah Tuan Dewa Kikin. Namun, ekspresi Tuan Dewa Kikin sangat serius saat dia merenungkan pertanyaan ini. Kekuatan Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada miliknya. Beberapa tahun yang lalu, dia mengasingkan diri. Tidak ada yang tahu keberadaan Dewa Iblis itu. Jika Dewa Iblis ingin membunuh seekor semut, itu akan sangat mudah. Namun, Dewa Iblis sebenarnya membantunya menerobos ke alam Raja Surgawi untuk membunuh orang. Benar-benar membingungkan. Dewa Surgawi Kikin merenungkan pertanyaan ini saat dia maju. Saat ini, Simen yang tak terkalahkan juga mengejar dari lorong antar dunia dan melihat Tuan Dewa Kikin. Tuan Dewa Kikin juga merasakan aura yang kuat dan mendongak. Tuan Dewa Kikin, gerbang barat yang tak terkalahkan. Kedua wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung. Jelas sekali, mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu di alam rendahan belaka. Sementara dia berbicara, Bubai Simen turun dari langit. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, mereka mengetahui bahwa keduanya akan membunuh seseorang. Selamat, kamu benar-benar berhasil menembus kerajaan Godly King sekarang. Gerbang barat yang tak terkalahkan mengucapkan selamat. Jangan membicarakan hal ini. Arah yang kita kejar harusnya sama. Mengapa kita tidak bergabung? Kata Tuan Dewa Kikin. Dia terus merasa bahwa Dewa Iblis sedang menipunya. Meskipun Dewa Iblis membantunya menerobos ke alam Raja Surgawi, dia masih merasa ada yang salah dengan Dewa Iblis. Kalau tidak, mengapa Dewa Iblis tidak membunuhnya sendiri? Saat ini, ada gerbang barat tak terkalahkan yang dapat membantunya menguji situasi terlebih dahulu. Hahaha, untuk dapat bergabung dengan Tuan Dewa Kikin, tidak, Raja yang saleh Kikin, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan bahkan di dunia surgawi. Saat itu, Anda membunuh dua raja yang saleh dengan alam dewa surgawi Anda, gerbang barat yang tak terkalahkan menghela nafas. Kemudian, keduanya berangkat bersama. Tidak bagus, God King keluarga Simen telah muncul. Saat kepala desa berlari, dia merasakan aura di belakangnya. Dia bisa merasakan aura di depannya semakin kuat dan dekat. Saya tidak punya pilihan selain mencoba keberuntungan saya. Kepala desa membawa Wang Loying dan dua orang lainnya dan menemui keberadaan tersebut. Entah kenapa, dia merasa sepertinya ada peluang di desa kecil yang bisa melindungi mereka dari kematian. Hehe, kamu mau kemana? Di belakangnya, Simen yang tak terkalahkan memiliki senyum dingin di wajahnya. Di hadapan Raja yang saleh, semua rintangan dan labirin tidak ada gunanya. Ini adalah halaman kecil. Ayo cepat masuk. Kepala desa membawa Wang Loying dan Wang Tianbao ke halaman kecil sesepuh sekte bangunan surga dan menutup pintu. Hehe, jika kamu ingin mati, hancurkan halaman kecil ini bersama-sama. Bubai Simen segera menyusul. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura menakutkan saat dia membanting telapak tangannya ke arah halaman kecil di depannya. Ledakan. Di saat berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Gerbang barat tak terkalahkan, yang dikirim terbang oleh Tan Fei, menabrak dua rumah sebelum dia berhenti. Di halaman kecil, kepala desa dan dua orang lainnya yang merasakan semua ini mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Itu hebat. Halaman kecil ini adalah harta ajaib tertinggi. Bahkan God Kings tidak bisa menghancurkannya. Wang Loying sangat gembira. Penjual yang rumahnya hancur berkeping-keping melihat ekspresi galak kedua orang itu dan segera berlari ke halaman kecil Xiao Changtian dan menceritakan segalanya kepada Penatua Zui. Apa? Seseorang benar-benar ingin merobohkan halaman kecilku. Hentikan apa yang kamu lakukan. Penatua Xiao Zhu sangat marah. Bab 229, kalahkan gerbang barat yang tak terkalahkan. Garis bawahi. Ledakan. Melihat dia dikirim terbang, gerbang barat tak terkalahkan sangat marah. Dia adalah Raja Dewa yang bermartabat, tapi dia benar-benar menderita kekalahan di alam bawah. Akan lebih baik jika dia sendirian. Namun, 7 sitar berdiri di sampingnya. Jika masalah ini menyebar kembali, kemana wajahnya akan pergi?
Simen Bubai segera menggunakan jurus mematikannya dan membombardir halaman kecil sesepuh sekte bangunan surga. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di alam bawah. Tadi aku tidak menggunakan kekuatanku, hahaha. Gerbang barat yang tak terkalahkan tertawa canggung ketika esensi sejati dalam dantiannya dibombardir dengan ganas. Ledakan, 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 ledakan. Para pedagang kecil dan penjajah di dekatnya sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi satu demi satu. Raja Surgawi Tujuh Sitar hanya tersenyum tipis ketika dia menanggapi penjelasan Simen yang tak terkalahkan. Namun, firasat buruk muncul di hatinya. Mengapa bahkan Raja yang saleh tidak bisa menerobos halaman kecil? Raja Surgawi Tujuh Sitar mengerutkan kening ketika dia mencoba menebak apa yang Dewa Iblis ingin dia lakukan. Orang yang ingin dia bunuh sepertinya ada di kota kecil ini. Beban di hatinya semakin berat dan dalam. Dan di udara, Rongrong yang gemuk melihat semua ini, dengan ragu bertanya, "Bos, bukankah kita akan turun dan mengurusnya? Bukankah ini waktu yang tepat untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis yang kesusahan?" Kata Fatih Rongrong ragu-ragu. "Gendut, cepat lari. Kami tidak peduli untuk menjemput gadis-gadis sekarang. Monyet sialan itu telah pergi mencari Daois Biksun sebagai kedok. Kita harus cepat dan mengikutinya. Kalau tidak, kita pasti akan dikuliti oleh guru." Kura-kura tua yang kotor itu meraih telinga Fatih Rongrong, mendesaknya untuk terbang menuju Great Sun Sek. Ledakan. Di bawah. Gerbang barat yang tak terkalahkan membombardir halaman kecil dengan hiruk-pikuk. Ia bahkan merasa sudah lelah karena membombardirnya. Butir-butir keringat halus mulai bermunculan di keningnya. Namun, Tujuh Sitar ada di sisinya. Dia tidak bisa kehilangan muka. Apalagi dia harus berhati-hati. Dia telah meminum cairan roh mistik sebelumnya. Itu adalah benda surgawi. Meski masih ada bau busuk di tenggorokannya, itu sudah cukup untuk mendukung esensi aslinya. Dia terus membombardir mereka. Akhirnya, dia melihat efeknya. Kaca. Setelah terdengar suara retakan pelan, sebuah celah akhirnya muncul di dinding halaman kecil. Dengan munculnya celah ini, seluruh dinding mulai runtuh dan retak. Apa? Melihat tembok runtuh, kepala desa dan dua orang lainnya di halaman kecil langsung terkejut. Mereka awalnya ingin mengandalkan tembok ini untuk melawan, tapi sekarang sepertinya mereka tidak bisa melakukannya. Ini sudah berakhir. Kita hanya bisa menunggu kematian hari ini. Kepala desa berkata tanpa daya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Hehe, kamu berani membunuh cicitku. Kamu harus bersiap untuk mati. Gerbang barat yang tak terkalahkan terengah-engah saat dia berbicara. Dia tidak menyangka dinding halaman kecil ini akan sulit ditembus. Butuh waktu 15 menit penuh untuk membuka sepenuhnya dinding halaman kecil. Mendesah. Di halaman, mereka bertiga menghela nafas dan memejamkan mata, siap mati. Sialan kamu, beraninya kamu menghancurkan halaman kecil kami. Apakah kamu ingin mati? Dan kuot. Pada saat ini, Penatua Zuyi adalah orang pertama yang tiba. Dia mengutuk dengan marah. Mereka berlima awalnya menyewa rumah di kota, namun kemudian, mereka membangun halaman kecil ini dan tinggal lebih dekat dengan seniornya. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menimbulkan masalah. Alam Mahayana, semut. Gerbang barat yang tak terkalahkan dihentikan. Hal pertama yang dia rasakan adalah bahaya. Namun, ketika dia menoleh dan melihat bahwa Penatua Zuyi hanya berada di alam Mahayana, dia langsung mencibir. Semut dari alam bawah tidak ada apa-apanya di hadapannya. Namun, di saat berikutnya, dia baru saja selesai tertawa ketika dia tertegun. Dia melihat bahwa di ruang depannya, lebih dari 10 raja yang saleh mengikuti di belakangnya. Mereka berlari mendekat dan memandang Penatua Zuyi dengan hormat. "Bos," kakak laki-laki lainnya bilang mereka sedang terburu-buru, jadi mereka tidak datang. "Mereka mengirim beberapa pemula seperti kita." Dewa Raja Langit Hitam berkata dengan hormat. "Bos, ku dengar seseorang benar-benar berani merobohkan halaman kecilmu. Mari kita selesaikan masalah ini." "Ya, Mu Xianglong dengan cepat bergema dari samping. Mereka, raja-raja surgawi ini, kehabisan tenaga. Sungguh melelahkan untuk membersihkan debu dan memindahkan batu bata. Dengan kerajaan dewa mereka saat ini, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi itu berbeda saat dia keluar. Dia keluar untuk bertarung dan memberi mereka pelajaran. Ini jauh lebih mudah daripada memindahkan batu bata dan menghancurkan debu."
Kamu adalah Raja Surgawi Langit Hitam. Kamu adalah Raja Surgawi Awan Merah. Kamu adalah Raja Dewa Naga yang menundukkan klan kayu dari benua kayu besar abadi. Di seberangnya, gerbang barat tak terkalahkan memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi bingung. Orang-orang ini nampaknya sangat mirip dengan Raja Dewa yang dikenal oleh lelaki tua itu. Kamu adalah gerbang barat yang tak terkalahkan. Dewa Raja Black Heaven dan yang lainnya mengenali Raja Dewa di depan mereka pada saat pertama. Itu adalah Simen yang tak terkalahkan. Ini aku. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Gerbang barat yang tak terkalahkan bertanya. Namun, sebelum Bubai mendapat jawaban, penjual itu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah. Orang ini menghancurkan halaman kecil Sui. Meski suara penjajah itu tidak nyaring, namun terdengar seperti guntur bagi Dewa Raja Langit Hitam, Dewa Raja Awan Merah, dan yang lainnya. Saudaraku, persetan dia. Segera, saat suara Raja Surgawi Awan Merah turun, lebih dari selusin Raja Surgawi menyerbu ke depan dan menekan Simen Bubai ke tanah, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Itu kamu berani menghancurkan halaman kecil Bos Yi. Aku akan bertarung. Saudara-saudara, hajar mereka dengan kejam. Jika ada yang dipukul ringan, mereka akan kembali dan membersihkan debu selama 2 jam tambahan. Lebih dari selusin raja yang saling meninju dan menendang. Segala macam metode digunakan pada Invincible Simen secara bersamaan. Di tengah jalan, gerbang barat tak terkalahkan menjerit seperti babi yang disembelih. Ah! Jeritan ini bergema menembus awan. Bahkan orang-orang di seluruh kota mendengarnya dengan jelas. Berhentilah berkelahi, tolong, kakak, berhenti berkelahi. Simen Bubai memohon, namun Raja Surgawi Langit Hitam langsung menggunakan teknik langit hitamnya dan langsung menyegel mulut Simen Bubai. Gerbang barat yang tak terkalahkan tidak bisa berkata-kata. Ketika 7 Raja Dewa Sitar melihat pemandangan ini, dia langsung ingin menyelamatkannya. Meskipun gerbang barat tak terkalahkan adalah bidak caturnya, dia tidak bisa mati di sini. Dia mengeluarkan sitarnya, dan nada-nada itu berubah menjadi lampu pedang yang menyerang. Hati-hati, Wang Loying buru-buru mengingatkan ketika dia melihat 7 Raja Dewa Sitar bergerak. Namun, semuanya sudah terlambat. Salah satu serangan gelombang suara mendarat tepat di punggung Raja Surgawi Awan Merah. Bab 230, Anjing Surgawi itu. Dentang, suara sitar langsung berubah menjadi sinar pedang, membawa fluktuasi yang menusuk telinga di angkasa. Bahkan kekosongan sepertinya telah terpotong oleh sinar pedang not musik ini. Suara sitarnya keras dan nyaring. Hanya dengan mendengarkan, kepala desa dan 2 orang lainnya bisa merasakan aura yang menakutkan. Tutup pendengaranmu. Kepala desa mengingatkan Wang Loying dan Wang Tianbao. Kekuatan mereka terlalu rendah. Melawan serangan gelombang suara dari 7 Raja Dewa Sitar, bahkan jika mereka mendengar sitar, indera ketuhanan mereka akan bergetar. Dewa-dewa 7 sitar memainkan sitar, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas punggung Raja Dewa Awan Merah. Aduh! Namun, di saat berikutnya, yang terdengar hanya suara benturan udara. Rasanya seperti gelembung yang mengenai permukaan kulit seseorang. Raja Surgawi Awan Merah tidak merasakan apapun. Dia terus memukul Bubai Simen. Apa yang telah terjadi? Serangan sitarku tidak efektif. Ketika 7 Raja Dewa Sitar melihat pemandangan ini, jantungnya berdetak kencang. Dia akan bermain lagi ketika Penatua Zuyi mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Serangan diam-diam dari belakang, jangan bicara tentang etika bela diri. Enyah, kata Penatua Zuyi dengan marah. Dia mengambil pisau tukang batu di tangannya dan menebasnya. Dengan bunyi klak, sitar yang baru saja diperbaiki oleh Raja Dewa 7 Sitar hancur menjadi 2 lagi. Kamu berani menghancurkan sitarku. Tuan Surgawi Kikin terkejut. Kecapinya adalah sumber kehidupannya, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku akan bertarung denganmu. Tuan Dewa Kikin memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia menyerang Penatua Zuyi dengan ekspresi sangat marah. Menghancurkan akar kehidupannya, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Hehe, hanya dengan kotak kecilmu. Dia bahkan lebih buruk daripada pekerja baru pemindah batu bata, Mu Xianglong. Penatua Zuyi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dewa Raja 7 Sitar terlalu lemah. Itu lemah sampai ke tingkat dunia nyata.
Dia langsung mengirimkan tamparan, membuat 7 sitar terbang. Engah. 7 sitar seperti layang-layang dengan tali putus di udara saat dia memuntahkan darah. Kemudian, dia menabrak tembok halaman dan pingsan. Sangat lemah. Kamu bahkan tidak bisa menerima tamparan. Penatua Zui menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, gerbang barat tak terkalahkan dipukuli dan tidak sadarkan diri. Di dunia ini, pembangkit tenaga listrik kerajaan Gadli mana yang bisa menghadapi gabungan pukulan keras lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik kerajaan Gadli. Baiklah, bawa kedua orang ini kembali ke halaman kecil dan lakukan reformasi ketenaga kerjaan menurut senior. Biarkan mereka mengikutiku hingga menjadi debu. Kata Penatua Zui. Ya, Bos Zui, kami akan membawanya kembali sekarang. Para God King di samping buru-buru mengangguk dan membawa mereka berdua, bersiap untuk pergi. Oh benar, kenapa kalian bertiga menerobos masuk ke halaman rumahku? Penatua Zui memandang mereka bertiga dan mengerutkan kening. Siapapun tahu bahwa mereka bertiga telah melarikan diri ke halaman rumahnya untuk menghindari pengejaran. Jika bukan karena ketiga orang ini, halaman tidak akan mendapat masalah. Kami, melihat Penatua Zui menatap mereka dengan dingin, mereka bertiga membuka pendengarannya lagi, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Orang di depannya ini hanya berada di alam Mahayana, tapi dia benar-benar bisa menjadi bos lebih dari 10 Raja Surgawi. Identitas macam apa ini? Pakar macam apa ini? Terlebih lagi, sepertinya halaman tempat mereka bersembunyi adalah halaman ahli ini. Senior, kami tidak punya pilihan selain segera bersembunyi di sini. Mohon maafkan kami. Kepala desa buru-buru membuka mulutnya untuk memohon pengampunan. Memaafkan. Kembalilah bersamaku untuk mengumpulkan debu. Aku akan membiarkanmu pergi setelah pertemuan itu. Penatua Zui memandang ketiga orang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Halaman ini dibangun dalam semalam dengan debu senilai kuku jari yang diperolehnya dengan susah payah dari seniornya. Dia ingin menggunakannya sebagai markas, tapi sekarang sudah hancur. Tidak peduli siapa yang mengejar siapa, dia menderita kerugian terbesar. Ya. Kepala desa dan dua lainnya mengangguk berulang kali dan mengikuti di belakang kerumunan. Senior benar-benar orang yang baik. Dia sebenarnya hanya meminta kami untuk membersihkannya. Dan Wang Loying berkata, itu benar, saya tidak tahu ahli macam apa ini. Karena kami, harta sihirnya rusak. Dia tidak terlalu menyalahkan kami. Sebaliknya, dia hanya meminta kami untuk membersihkannya. Kata kepala desa. Ya, kami sungguh beruntung. Wang Tianbao berkata dengan penuh terima kasih. Namun, saat dia selesai berbicara, seekor anjing dewa besar tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Di bawah kaki anjing dewa, garis caturnya padat, dan bintang-bintang yang mempesona di alam semesta berubah menjadi bidak catur. Anjing dewa membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin melahap langit dan bulan. Ia menatap dingin ke arah Wang Tianbao dan bertanya dengan suara yang dalam, sial. Katakan satu kata lagi. Dharma Alpa menatap Wang Tianbao. Kamu. Wang Tianbao memandang anjing dewa yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran surgawi dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah dia akan ditelan oleh anjing dewa di depannya dalam sekejap jika dia bergerak. Senior, 2, aku hanya mengatakan bahwa kita beruntung. Wang Tianbao buru-buru menjelaskan. Alpa mendengus dingin dan segera pergi. Tianbao, ada apa? Wang Loying buru-buru bertanya. Wang Tianbao menyeka keringat dingin di dahinya dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Saya baru saja mengalami histeria. Wang Tianbao tidak berani membicarakan apa yang baru saja terjadi. Itu terlalu mengerikan. Anjing dewa itu adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Akan lebih baik jika dia mengetahui masalah ini dengan hati. Terkadang, semakin banyak dia tahu, semakin berbahaya. Dia tidak bisa membawa bahaya ini kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, kalau begitu ayo ikuti mereka masuk. Letaknya di halaman kecil ini. Wang Loying menarik lengan baju Wang Tianbao dan buru-buru mengikuti Penatua Zui dan yang lainnya. Tinggalkan keduanya di sini dulu. Kami akan membicarakannya ketika mereka bangun. Setelah Penatua Zui memberikan perintahnya, Raja Surgawi Awan Merah melemparkan Simen Bubai dan dua orang lainnya ke tanah. Kemudian,
Mereka yang akan membersihkan debu dan mereka yang akan membawa batu bata pergi membawa batu bata. Kepala desa dan dua orang lainnya menatap lekat-lekat ke arah selusin raja yang saleh, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Senior God King, apakah kamu akan mengumpulkan debunya? Wang Loying mau tidak mau bertanya. Ini adalah raja yang saleh, eksistensi yang tak terkalahkan di alam surgawi. Melawan debu itu bagus, melawan debu itu bagus. Aku akan membantumu melawan debu nanti, aku menaruh harapan besar padamu. Dewa Raja Langit Hitam berkata sambil tersenyum. Saya tidak mengalahkan debu. Ada masa depan sebelum saya memindahkan batu bata. Mu Xianglong menggelengkan kepalanya dan memindahkan batu bata lainnya. Ini, kepala desa, Wang Loying, dan Wang Tianbao tidak tahu harus berkata apa. Eksistensi menakjubkan di alam surgawi sebenarnya adalah menebas abu dan memindahkan batu bata. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana mereka akan segera menjadi debu, mereka tiba-tiba merasa bahwa ini sepertinya hal yang baik. Setidaknya mereka bisa mengenal pusat kekuatan raja yang saleh. Tunggu di sini, saya akan mengambilkan Anda beberapa peralatan. Penatua Zui memerintahkan mereka bertiga untuk berdiri di tempatnya sementara dia pergi untuk mengambil peralatan. Kepala desa dan dua orang lainnya mengikuti instruksi Penatua Zui dan berdiri diam. Namun, mereka bertiga perlahan-lahan mengamati halaman kecil itu dari sudut mata mereka. Keingintahuan manusia tidak ada habisnya. Meskipun mereka tahu bahwa Penatua Zui sangat kuat, seharusnya tidak ada begitu banyak raja yang saleh yang mati-matian melawannya, bukan? Wang Tianbao juga mengukurnya. Tatapannya tanpa sadar mendarat di sisi kandang. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar. Dia benar-benar melihat seekor anjing sedang bermain catur. Ya. Wang Tianbao tergagap dan buru-buru mengusap matanya. Dia lebih percaya bahwa dia telah salah melihat. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa itu masih Divine Hound yang sama. Pada saat ini, anjing dewa sedang berbaring di tanah, menggambar papan catur di bawah kakinya, bermain sendiri. Bab 231, Saudara Wushuang, biarkan aku membalutnya untukmu. Apa itu? Wang Loying mengerutkan kening dan melihat ke arah Wang Tianbao. Seekor anjing yang bisa bermain catur. Imut-imut sekali. Wang Loying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Jangan bicara omong kosong. Wang Tianbao terkejut. Dia buru-buru membungkuk pada Alpa dan meminta maaf. Senior, aku minta maaf. Dia tidak bisa berbicara. Tolong jangan marah. Wang Tianbao buru-buru meminta maaf. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia memang sangat ketakutan dengan kata-kata Wang Loying. Orang di depannya adalah anjing dewa. Tianbao, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf kepada anak anjing itu? Wang Loying mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Loying, berhenti bicara. Ini adalah anjing dewa senior. Anda tidak boleh kurang ajar di depan senior. Wang Tianbao buru-buru mengingatkan. Anjing surgawi. Wang Loying mengerutkan kening dan memandang Wang Tianbao dengan bingung. Kemudian dia melihat ke arah Alpa yang tergeletak di tanah dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Penatua Zui berjalan dengan 3 sekop. Ikuti aku sampai ke debu. Penatua Zui membawa mereka bertiga ke halaman belakang. Di halaman, arwana emas sedang menyelam dengan santai, kuda poni bersembunyi di rerumputan, dan Alpa sedang menggaruk-garuk kepalanya, menatap papan catur dengan bingung. Phoenix tetap tidak bergerak di kandang ayam. Harimau putih berada di atap, menikmati sinar matahari. Kenapa senior tidur lagi? Saya masih ingin mengobrol dengan senior. Chu Yiren berjalan keluar, memegang kue yang dia pelajari dari Mu Jiuhuang, siap untuk membiarkan Xiao Changtian mencobanya. Sayangnya, Xiao Changtian kembali ke kamarnya untuk tidur. Chu Yiren duduk sendirian di bangku batu, menatap ke langit. Dia meletakkan dagunya di tangannya, wajahnya dipenuhi kesedihan seorang gadis muda. Di sekte matahari besar, idola Dharma kura-kura hitam yang besar setinggi langit, dan air laut yang tak berujung mengalir dari tubuhnya. Auranya sangat menakutkan. Seekor monyet keluar dari primordial chaos dengan logam gadli yang besar di tangannya. Dia tampak agung dan bermartabat. Keduanya saling menatap. Kura-kura sialan, tahukah kamu, siapa cepat dia dapat? Akulah yang pertama kali pergi mencari Master Daois Dayang.
Monyet berkata dengan marah sambil menikamkan tongkat pengangkat langit di tangannya ke arah kura-kura hitam. Jadi bagaimana jika kamu datang duluan? Kapan kami bertiga tidak pergi keluar bersama, tapi guru hanya memukul saya. Daois Biksun harus ikut denganku. Kura-kura hitam membalas, dan air laut yang tak terbatas di sekitarnya menyelimuti tongkat besar itu. Bang! Dua kekuatan ekstrim bertabrakan di ruang angkasa, menyebabkan ruang bergetar. Fatih Rongrong langsung memeluk Grid Sun Zenren, menggigil ke samping. Wajah Daois Dayang memerah karena dipeluk, dan dia merasa sulit bernapas. Zongxian yang sempurna dan yang lainnya telah membawa murid-murid Sekte Matahari Besar pergi. Kura-kura hitam dan monyet sedang bertarung. Bahkan gempa susulan dapat menghancurkan ruang tersebut sepenuhnya. Bagaimana mereka berani tinggal? Taois Biksun, katakan padaku, kamu akan pergi dengan siapa? Kura-kura hitam menjulurkan kepala kura-kuranya dan memandang ke arah Dewa Matahari Agung. Kamu yang memilih. Monyet mendengus dingin dan berkata dengan dingin. HJH. Biksun Zenren sedang dipeluk oleh Fatih Rongrong, dia bahkan tidak bisa bernapas, bagaimana dia masih bisa berbicara? Kura-kura sialan, kamu masih berani mengancamku. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Aku akan menusukmu sampai mati. Monyet memegang batang logam besar dengan kedua tangan dan mengelusnya. Benda di tangannya mulai membesar, langsung menembus air laut kura-kura hitam seolah-olah telah menembus selaput tipis dan menusuk ke arah kepala kura-kura hitam. Menabrak. Monyet sialan, apa kamu serius? Raja laut ini tidak akan berdiri dalam upacara bersamamu. Melihat monyet hendak menusuknya dengan batang logam, kura-kura hitam menancapkan kepala dan keempat kakinya ke dalam cangkang kura-kura dan menabrak monyet. Dentang, dentang, suara kerasnya seperti bel yang besar, dan seluruh kota Dayang diselimuti oleh suara ini. Sungguh mengejutkan. Fatih Rongrong dan Grid Sun Zenren berpelukan lebih erat, langsung menyusut menjadi dua bola, berjongkok di sudut. Di dataran tinggi bersalju, Liu Shuang berlumuran darah dan wajahnya pucat. Hanya ada api unggun di sampingnya. Cahaya dari api unggun menyinari wajah pucatnya, membuktikan bahwa dia sangat lemah. Brengsek, brengsek, sial, aku benar-benar menjadi penyendiri lagi. Liu Shuang mengutuk. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke dunia surgawi dan bersembunyi di tanah tandus. Angin dingin di luar gua sudah cukup untuk membekukannya hingga mati. Lingkungan di sini terlalu keras. Namun, untuk bertahan hidup, tidak ada cara lain. Saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Mengandalkan langit dan bumi tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Jika saya memiliki budidaya Raja Dewa, saya akan pergi dan memerintah dunia surgawi sekarang. Liu Shuang mengertakkan gigi dan mengutuk. Namun, rasa sakit di tubuhnya membuat wajahnya semakin pucat dan auranya semakin melemah. Mendesah. Liu Shuang menghela nafas tak berdaya dan menoleh untuk melihat wanita berjubah ungu itu. Malam itu, dia melarikan diri untuk hidupnya di benua Tian Yuan ketika dia melewati sebuah kuil kecil yang bobrok. Di kuil kecil, wanita itu diganggu oleh beberapa penjahat. Dia memukuli mereka, dan wanita itu tidak punya cara untuk membalasnya. Dia menyerahkan dirinya kepada mereka. Malam itu, luar biasa. Liu Shuang menyipitkan matanya saat memikirkan apa yang terjadi malam itu. Dua gunung besar bersalju itu tidak rata, dan suara gumaman lembut, itu meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Saat dia menghela nafas dengan emosi, wanita berjubah ungu itu terbangun. Saudara Wu Shuang, di mana kita? Wanita itu berkata dengan suara centil. Dia berpura-pura pusing dan bersandar di bahu Liu Shuang seperti burung kecil. Semua merasakan aura wanita itu, Pierre Leslie merasakan gelombang dorongan di sekujur tubuhnya. Yaner, kita berada di dunia surgawi. Kami telah kembali ke dunia surgawi. Liu Shuang berkata sambil tersenyum. Dunia surgawi. Saudara Wu Shuang sungguh luar biasa. Nalan Yan tersenyum menawan di sampingnya, menyebabkan Liu Shuang dipenuhi dengan senyuman. Tetapi saudara Wu Shuang, mengapa kita ada di dalam gua? Dingin sekali. Saat dia berbicara, dia membenamkan dirinya ke dalam pelukan Liu Shuang. Yaner, ini hanya tindakan sementara. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Baiklah, aku percaya pada saudara Wu Shuang. Nalan Yan meringkuk di pelukan Liu Shuang sambil berbicara dengan lembut. Namun,
Yang tidak disadari oleh Li Wushuang adalah di kedalaman mata Nalan Yan, ekspresi jijik melintas. Malam itu, dia hanya menemukan beberapa petani lokal dan ingin menggunakan kecantikan mereka untuk menukar kondisi. Namun, Li Wushuang dengan mudah membunuh para penggarap yang melewati kesengsaraan itu. Dia langsung mengerti bahwa Li Wushuang juga orang yang kuat. Bagaimanapun, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Dia akan membayar sedikit harga untuk membiarkan ahli seperti itu menjadi andalannya. Kesepakatan itu terlalu hemat biaya. Saudara Wushuang, biarkan aku membalut lukamu. Bab 232, Penguasa Pengadilan Surgawi. Baiklah, Yaner sangat baik. Li Wushuang memandang Nalan Yan yang melingkari pinggangnya dan berkata dengan wajah penuh kebahagiaan. Ekspresi Nalan Yan acuh tak acuh. Dia menundukkan kepalanya dan ekspresinya langsung berubah menjadi jijik saat dia mulai membalut luka Li Wushuang. Keke, ini menarik sekali. Benar-benar sepasang bestart. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari dalam gua, menegur dengan marah. Mendengar suara itu, Li Wushuang dan Nalan Yan sangat ketakutan hingga mereka berdiri. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiran orang lain. Apalagi gua di depannya hanyalah gua yang sangat kecil. Dia bisa mengetahui siapa yang ada di dalam gua dengan sekilas. Hehe, hanya dengan kalian, masih mustahil bagi kalian untuk melihatku. Kalian terlalu lemah. Suara tua itu mengejek. Saudara Wushuang, saya sangat takut. Nalan Yan merasakan bahaya dan segera bersembunyi di belakang Li Wushuang. Meskipun Li Wushuang takut, dia masih melihat ke gua di depannya dan berteriak dengan marah. Kamu berpura-pura menjadi hantu. Keluar. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyerang gua di depannya. Bang! Begitu dia memukul dengan telapak tangannya, seluruh gua mulai bergetar hebat. Bahkan dinding batu di depannya mulai runtuh. Namun, tidak ada tanda-tanda aura apapun. Dia hanyalah ahli alam dewa tertinggi. Apakah ini sikap yang dia miliki saat menghadapi ahli alam Kaisar Dewa? Tepat pada saat ini, sosok hitam diam-diam muncul dari kehampaan. Wajahnya dipenuhi amarah. Saat dia muncul, ruang di depannya sepertinya tidak mampu menahan kekuatannya. Itu mulai terdistorsi dan bergetar. Celepuk. Li Wushuang dan Nalan Yan segera berlutut di depan aura menakutkan ini. Salam, Kaisar Surgawi. Li Wushuang berkata dengan ngeri. Kaisar Surgawi adalah sosok yang berada di atas Raja Surgawi. Dia bahkan bisa mulai beresonansi dengan Dao Surgawi dari dunia Surgawi. Hanya auranya saja yang membuat mereka berdua tak bisa bergerak dan rela berlutut. Ini adalah kehendak Dao besar. Teror yang tak tertandingi. Kamu berani menerobos ke tempat aku berkultivasi dalam pengasingan. Kalian berdua cukup berani. Kata Kaisar Dewa berjubah hitam dengan marah. Wajahnya dipenuhi amarah yang tiada taraf. Kaisar Surgawi, tolong selamatkan hidup kami. Kami berdua tidak tahu bahwa ini adalah wilayahmu. Kami berangkat sekarang, berangkat sekarang. Li Wushuang buru-buru memohon belas kasihan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jika Kaisar Surgawi ingin membunuh mereka berdua, semudah menghancurkan dua semut. Jika aku ingin membunuhmu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Kalian hanyalah dua semut. Namun, saya masih mengasingkan diri. Serahkan benda ini kepada Raja Surgawi Xuan Yu. Dia secara alami akan mengerti ketika saatnya tiba. Mengenai kekuatan yang Anda inginkan, itu sederhana. Saat Kaisar berbicara, cahaya hitam menyinari kepala Li Wushuang. Kekuatan Li Wushuang tiba-tiba meningkat. Berdengung. Aura Li Wushuang bergetar. Dia telah menerobos dari alam hierarki ke alam Raja Dewa. Faktanya, selama proses ini, tidak ada sambaran petir. Aku menerobos ke alam Raja Dewa. Li Wuwu terkejut. Dia tidak menyangka dia bisa menerobos ke alam Raja Dewa dengan begitu mudah. Terima kasih, Kaisar Surgawi. Terima kasih, Kaisar Surgawi. Li Wushuang berlutut di depan Kaisar berjubah hitam dengan ekspresi bersyukur. Sekarang dia telah mencapai alam Raja Dewa, dia akhirnya bisa membalas dendam. Dia ingin menemukan Dewa Tengkorak itu dan membunuhnya. Untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Pergi. Kaisar berjubah hitam melambaikan tangannya, dan Li Wushuang serta yang lainnya menghilang dalam sekejap. Mereka telah meninggalkan dataran tinggi bersalju. Setelah mereka berdua pergi, wajah Kaisar Dewa berjubah hitam menjadi gelap dan dia berkata perlahan,
era besar akan segera tiba. Dikabarkan bahwa penguasa pengadilan surgawi telah bereinkarnasi. Jika ada yang bisa melahap takdirnya, maka saya bisa mendominasi seluruh dunia surgawi. Namun, Yang Mulia ini telah mengambil inisiatif. Saya pasti akan memenangkan babak ini. Kaisar Dewa berpakaian hitam tertawa, dan sosoknya perlahan menghilang bersamaan dengan tawanya. Di sisi lain, Wang Miaoshu sedang mencari bunga. Menurut uraian Xiao Changtian, bunga ini seharusnya tumbuh di tempat yang sangat gelap. Yang Kilangka, menurut logika, bunga ini seharusnya tumbuh di tempat ini. Wang Miaoshu memandangi gunung di depannya. Benar-benar teduh, sinar matahari tidak bisa dibiaskan, sehingga terlihat suram. Namun, tidak ada bunga yang dia cari di tempat ini. Di sisi lain, sebaliknya, ada hembusan angin harum, dan wanita cantik datang memetik bunga kemana-mana. Masing-masing dari mereka sangat cantik, dengan sosok yang sempurna. Sangat tampan. Wow, lihat, ada seseorang di sini dengan perut 8 bungkus. Tubuh yang tangguh. Pasti luar biasa, bukan? Tuan muda, siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Semuanya adalah perempuan. Mereka mengepung Wang Miaoshu dengan rasa ingin tahu dan menunjuk ke arahnya. Dia tidak punya pilihan. Otot dengan garis seperti ini terlalu menawan. Semuanya, aku menyarankan kalian untuk tidak menyentuhku. Anda harus belajar menghargai diri sendiri. Wang Miaoshu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia justru digoda oleh sekelompok wanita. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Orang tua mana yang sanggup menanggung penghinaan seperti itu? Ayo, bukankah aku hanya melihat ototmu? Kenapa kamu pelit sekali? Itu benar, itu benar. Kami para wanita tidak mengatakan apapun. Kamu laki-laki, dan kamu masih malu. Hehehe, orang ini sangat menarik. Para wanita cantik menggodanya satu persatu. Wang Miaoshu merasa terhina. Dia bahkan tidak mendapat rasa hormat sedikit pun. Mengapa para wanita ini bisa menunjuk ke arahnya dan menyentuhnya? Dia tidak tahan. Dia harus mengembalikannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Wang Miaoshu tersenyum dan mengeluarkan botol keramik hijau. Botol porselen itu diukir dengan pola. Hehe, aku akan membuatmu memohon padaku dengan patuh nanti. Wang Miaoshu terkekeh dan membuka botol porselen hijau. Asap abu-abu keluar dari botol porselen. Saat asap muncul, sekelompok perempuan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Hehe, hanya ini. Seorang wanita tersenyum tipis dan menggoda. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka mendapati tubuh mereka terasa panas dan gatal, disertai rasa sakit, seperti digigit semut.